Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammad wa ala Ahmad amma ba'du. Ustaz-ustazah dan teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini saya akan presentation tentang sholat. Hukum sholat wajib adalah Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sholat ini hukumnya fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa, kecuali berhalangan karena sakit keras, gangguan kejiwaan, haid, dan sebagainya. Hukum sholat sunnah adalah sunnah muakkad yang mengiringi sholat 5 waktu dengan hukum yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad secara umum berdasarkan keterangan Syekh Wahbah Ash-Shu'ari dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan tiap muslim. Kedudukan sholat dalam Islam. Sholat adalah tiang Islam. Islam seseorang tidaklah tegak kecuali dengan sholat. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seseorang bisa dinilai baik buruknya, dinilai dari sholatnya. Perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Sholat adalah akhir wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji orang yang mengerjakan sholat. Allah mencela orang yang melalaikan dan malas-malasan dalam menunaikan sholat. Rukun Islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah sholat. Sholat diwajibkan tanpa perantara Jibril alaihi salam, tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri yang langsung mendapatkan perintah sholat ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj. Awalnya sholat dilakukan sebanyak 50 sholat. Ini menunjukkan bahwa Allah amat menyukai ibadah sholat tersebut. Kemudian Allah memperingan bagi hambanya hingga menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Allah membuka amalan seorang muslim dengan sholat dan mengakhirinya pula dengan sholat. Ini juga yang menunjukkan ditekannya amalan sholat. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk memerintahkan keluarga mereka supaya menunaikan sholat. Semenjak anak-anak sudah diperintahkan sholat dan boleh dipukul jika tidak sholat pada waktu berumur 10 tahun. Siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka hendaknya ia mengkodoknya. Ini sudah menunjukkan kemuliaan sholat 5 waktu karena mesti diganti. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. 5 sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad: sebelum sholat subuh, sebelum sholat duhur, sesudah sholat duhur, sesudah sholat maghrib, dan sesudah sholat isya. Syarat imam: beragama Islam, balik, berjenis kelamin laki-laki, berakal sehat, mampu membaca, bebas dari hadas kecil dan besar, bebas dari pelat lidah, bukan seorang makmum. Syarat makmum: niat mengikuti imam, mengetahui langsung, melihat saf yang paling belakang dan mendengar aktivitas imam, harus berada satu tempat dengan imam. Tempat dan posisi makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh berbeda dengan imam. Yakin sahnya sholat seorang imam. Sholat makmum dan imam harus sama. Makmum tidak boleh mendahului imam. Makmum tidak boleh melambatkan diri
dari imam lebih dari 2 rukunnya atau gerakan sholat. Jika imam batal, makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikannya. Jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya memberitahukannya dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan. Halangan sholat berjamaah, hujan, angin topan atau udara sangat dingin. Ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar, ingin buang air besar atau kecil, takut datangnya bahaya, sakit, setelah memakan makanan bau pada mulut. Sekian dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.